Lulu, Kang, kok uangku kamu bakar? Sekarang itu pembayaran pakai uang udah nggak berlaku, Mas. Nggak berlaku. Kang, beli janggelutnya, Kang. Oh iya ya, Bang. 3 kan? Iya, Kang. Makasih ya, Kang. Hah, pembayarannya pakai ranting. Iya, Mas. Nih, Kang, aku beli gembuannya. Emangnya semua ranting bisa buat pembayaran? Hah, nggak bisa ya, Kang? Waduh. Duh, lapar banget lagi. Apa gunanya punya uang banyak kalau nggak bisa transaksi? Loh, Mas, kamu kenapa? Kamu kelaparan? Iya, aku lapar banget ini, Mas. Kenapa nggak beli makanan aja? Kamu kan orang kaya. Sekarang itu transaksi jual beli udah nggak pakai uang. Nggak bisa pakai uang. Iya, Mas. Ya udah deh, nih, tigaku buat kamu aja. Wah, makasih banyak ya, Mas. Nih uangku. Hah? Kok dikasihkan ke aku? Aku udah nggak butuh uang itu, Mas. Wah, makasih ya, Mas. Lihat, Kang, orang itu sudah berubah. Iya, Din. Semoga aja sifatnya akan tetap menjadi baik ya. Iya, Kang, nggak seperti tadi. Kamu mau uang ini, Mas? Nih, ambil kalau bisa. Hah? Dasar orang kaya nggak bener. Iya, Kang, dia mempermainkan pengemis itu. Iya, Kang. Serang. Baik, kumpul semuanya. Nanti manajer proyek datang sini. Kalau kalian ditanya gaji, lebihkan 1 juta ya. Nah, emang ada apa, Pak? Saya nggak bisa jelaskan sekarang. Ya udah kalau gitu, kalian lanjut bekerja ya. Awas saja ya, akan aku bilang dikit. Dasar mandor pelit. Yah, kalah. Wan, makan siang yuk. Udah lapar aku. Bentar Din, ini belum selesai. Gak usah rajin-rajin, Wan. Gaji kita cuma dikit. Nah, kebetulan kamu di sini, Din. Pak Mandor. Lah, Ridwan mana? Di sana, Pak Mandor. Masih kerja. Ya udah, cepet kamu panggil ke sini. Wan, sini, Wan. Nah, kebetulan semuanya udah kumpul. Ini kenalkan, Pak Gun, pengawas dari kantor pusat. Saya ini mau nanya, gaji kalian berdua ini berapa? 500.000, Pak. 3 juta Pak. Ya sudah kalau gitu, yang akan melanjutkan mandor di sini adalah saya, karena kamu kan akan pensiun. Ya udah, kalau gitu saya promisi dulu ya. Kalian berdua semangat kerjanya. Sebenarnya hari ini hari terakhir saya kerja di sini, dan Pak Gun yang akan meneruskannya. Lah, Pak, kenapa nggak bilang? Saya udah terlanjur bilang 500.000. Padahal kan gajiku sebenarnya 2 juta. Itu salah kamu sendiri, karena tidak percaya sama saya. Dan aku rasa gaji segitu cocok buat kamu, karena kamu sering main game saat kerja. Hah? Jangan sedih, Din. Ini ada red dog buat kalian. Hah? Redok, Bos. Aku suka banget makan redok, rasanya enak dan lezat. Dan sekarang ada menu bestseller ini, paket combo 4, jadi makin hemat. Isinya ada topoki ros dan mozzarella. Oh ya, redok juga sudah bersertifikasi halal loh. Makasih banyak ya Pak. Ya udah, kalian berdua semangat kerja ya. Dan untuk kamu, Din, aku akan bilang ke Pak Gun, kalau gajimu akan naik jika kinerjamu bisa meningkat. Hah? Beneran, Pak Mandor? Iya. Kang, tunggu dulu, Kang. Ada apa, Mas? Kenapa kamu buang sama di karungku, Kang? Bukannya kamu itu mencari sampah ya? Aku tuh mencari rosok barang bekas, bukan sampah. Terus apa bedanya dengan yang aku buang itu? Sama-sama barang yang dibuang kan? Yaudah, Bang. Emang nasib dari orang miskin, soal dipandang rendah. Tapi ini isinya apa ya? Oh, ternyata cuma sobekan kardus. Isinya ada uang. Pasti ini punya Kang tadi. Aku harus kembalikan. Kang, ini uangmu, aku kembalikan. Uang apa ini, Bang? Uang yang ada di dalam plastik yang Akang buang. Akang pasti nggak tahu kan kalau isinya itu ada uangnya. Enggak kok, aku tahu. Hah? Akang tahu, tapi kok dibuang? Iya, sengaja aku buang ke karungmu. Kamu lagi butuh uang kan? Tapi kok Akang tahu? Bapak kenapa? Bapak nggak apa-apa, Cik. Hah? Bapak muntah darah.
Udah Din, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Ayo Pak, aku antar ke rumah sakit Pak. Nggak usah Din. Lagian kita kan nggak punya uang untuk ke rumah sakit. Yaudah Pak, Udin mulung dulu ya. Nanti hasilnya Udin jual untuk berobat Bapak. Iya Din, hati-hati ya. Jadi uang itu bisa kamu gunakan untuk berobat bapakmu, Mas. Hah? Iya ya Kang, terima kasih banyak ya Kang. Ternyata Kang ini orang baik. Cepat sana, antar bapak kamu berobat. Hah, baik-baik Kang. With open eyes, I used to breathe just to keep. Loh, Mas kok belok kiri? Harusnya kan lurus. Tenang aja Mas, aku sudah 2 tahun kok jadi sopir. Jadi sudah sangat hafal jalan daerah sini. Tapi Mas, harusnya di peta saya tuh lurus. Tapi kok lewat jalan sepi kayak begini sih? Apa jangan-jangan Mas mau menculik kita ya? Hah? Menculik? Enggak Mas, aku bukan orang seperti itu kok. Kalau enggak, kenapa jalannya beda dengan yang ada di peta saya? Udah Son, mending kita nurut aja sama Pak Supir. Nggak bisa Kang, sepertinya sopir ini mencurigakan. Pak Supirnya kan yang megang kemudi, harusnya kita nurut aja. Harus nurut gimana? Orang sopir gak jelas gitu diturutin tuh Kang. Mas, sebenarnya saya lewat jalan seperti ini itu untuk menghindari kemacetan. Hah? Kemacetan? Tadi saya baca berita kalau jalan di kota itu sedang diperbaiki. Jadi lagi macet parah. Apa iya sih? Iya Mas, makanya untuk menghindari kemacetan dan Mas biar datang tepat waktu, aku carikan jalan ini. Alah, mungkin itu cuma alasan kamu kan? Biar kita dibawa muter-muter terus biayanya naik. Udah sampai Mas. Lihat aja Kang, biayanya pasti mahal. Udah Son. Berapa Mas biayanya? 50.000 aja Kang. Oh, 50.000 ya? Hah? 50.000? Kok murah banget? Padahal kan di aplikasinya 150 Mas. Lah gimana? Mas mau nggak? Ya mau lah, lebih murah kok nggak mau. Ya dosen gak apa-apa, biar aku aja yang bayar. Iya Kang, tahu aja kalau aku nggak punya uang. Ini Mas. Makasih ya Kang. Mana ini si Gunawan? Kok belum datang juga ya? Iya Kang, katanya janjian di sini, tapi kok malah belum datang juga ya? Ya udah Son, cepet kamu hubungin Gunawan. Iya ya Kang. Halo Gun, kamu di mana? Apa? Kejebak macet katamu? Ya. Kenapa Son? Gunawan bilang dia kejebak macet di jalan kota Kang. Tuh kan Son, bener yang dibilang Pak Supir tadi. Kalau jalanan kota itu sedang diperbaiki, makanya macet. Iya Kang, betul. Makanya lain kali jangan berpikir negatif dulu ke orang lain. Bisa jadi apa yang dilakukan itu hal terbaik buat kita. Iya Kang, aku menyesal. Kang, sendalnya Kang. Sendal? Hah? Di bawah sendal ada uangnya. Bener Mas, kamu jual sendal ini? Ya bener lah Kang, murah aja kok, 20.000. Hah? Apa nggak salah jual sendal harga segitu? Enggak kok, bener harganya 20.000 aja. Apa aku beli aja ya? Yaudah Mas, aku beli ya. Ini uangnya. Oke Kang, ini sendalnya. Wah, lumayan ini. Beli sendal harga 20.000, tapi dapat 200.000. Yaudah Kang, aku mau pergi jual sendal ke yang lain dulu. Iya ya Mas. Tapi uangnya asli nggak ya? Wah, ternyata uangnya asli. Kalau gitu, aku borong aja sandal Mas itu. Iya Kang, apalagi? Sendalmu itu, biar aku borong semua. Hah? Kamu borong? Kamu tertarik ya di sandal yang aku jual ini karena ada uangnya? Loh, jadi kamu tahu Mas, kalau di sendal ini ada uangnya? Ya tahulah, itu sengaja aku tempel untuk mengecoh orang seperti kamu. Ini rasakan. Aduh. Loh, kenapa ini? Kok tanganku diikat? Kang, sebenarnya aku ini adalah penjahat. Oh, jadi cara kamu mencari mangsa dengan menjual sendal yang ada uangnya? Iya betul. Berarti nggak salah apa yang aku lakukan. Hah? Apa maksudnya? Bentar lagi kamu juga bakal tahu kok. Hah? Suara sirine polisi. Kok bisa polisi bisa tahu? Ini cara aku menjebak kamu, karena aku tahu kamu itu penjahat. Hah? Mbak, mau beli sandal ya Mbak? Hah? Sendal? Kok di bawah sendalnya ada uang? Beneran Pak, kamu jualan sendal ini?
Beneran lah mbak, murah aja kok, 20.000. Yaudah kalau gitu aku beli sendalnya. Nih. Ini mbak. Wah, ternyata uang di bawah sendal ini asli. Sendal. Apa aku borong aja ya semua sendalnya? Pak, tunggu pak. Ya mbak, apalagi? Semua sendalmu itu biar aku borong semua. Wah, boleh mbak. Aku keluarkan dulu ya. Loh pak, katanya mau ngeluarin sendal, kok malah kayu? Iya mbak, kayu ini untuk memukul kamu. Aduh. Tinggal aku gas hartanya. Waduh, ternyata mas itu pura-pura jual sendal untuk melakukan tindak kejahatan. Waduh, gimana ini? Tangkap aku tuh. Waduh, jangan pak. Lepasin pak, lepasin. Enak aja lepasin. Udah pak, bawa aja ke kantor polisi. Iya mas, makasih ya sudah bantu tangkap DPO ini. Iya pak, sama-sama. Sial, aku gak nyangka terkena jebakan dalam jebakanku sendiri.